Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam buat teman-teman komunitas kreatif yang ada di seluruh Indonesia saat ini yang sama-sama berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Jadi malam ini saya ditemani oleh Karendra, salah satu founder pendiri Kendari Kreatif ya Kak. Karendra saat ini aktif di ICCN, Indonesian Creative City Network, di mana ketuanya adalah Kang Vicky Satari, salah satu staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Jadi malam ini saya mau tanya sama Karendra, bagaimana tantangan ke depannya pasca COVID-19 berlalu, terkhusus di sektor wisata. Kira-kira Karendra melihat permasalahan ini, ada solusi apa sih ke depannya? Apakah kita harus memulai dari awal lagi atau kita melanjutkan yang sudah ada begitu? Karena pasti ada banyak tantangan-tantangan ke depannya yang akan terjadi. Rancangan kita dari awal akan terhambur dan memang rencana itu akan kita harus mulai dari awal lagi begitu. Saya persilakan kepada Karendra. Jadi bukan cuma sektor pariwisata ya, ekonomi kreatif juga kan kementeriannya nomenklaturnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Pastinya kalau kita melihat dengan adanya virus corona ya, COVID-19 istilahnya ini, jadi pasti semua pelaku industri pariwisata dan industri kreatif ini pasti jatuh ya. Kalau kita lihat dari sisi income, pendapatannya pasti sangat menurun. Menurun habis ya, jadi turun meluncur habis. Nah sekarang yang perlu diperhatikan pertama buat teman-teman pelaku industri pariwisata ya, utamanya TNT ya, tour and travel, terus destinasi pariwisata yang ada di daerah pasti sudah tidak ada lagi yang wisatawan kan pastinya. Begitu juga buat pelaku usaha kreatif, industri kreatif yang memang berasa sekali bahwa sekarang sudah hampir nihil penghasilan dari usaha yang ada ya. Kalau kita melihat kita punya kekuatan ekonomi itu di setiap persoalan yang ada, pasti kita punya kekuatan di UMKM ya, istilah di usaha mikro kecil. Nah, mungkin buat pelaku UMKM itu masih terbantu dengan adanya e-commerce ya, adanya lapak jual beli online. Yang perlu diperhatikan pertama, memperhatikan cash flow dari usaha teman-teman. Bisa kembali di refresh, pasti semua cash flow dari usaha industri pariwisata dan industri kreatif pasti jadi defisit ini. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita jaga, itu jangan sampai negatifnya, defisitnya sampai negatif dan sampai nihil. Yang kita harap ya stagnan lah, tidak anda positif tapi tidak negatif juga, bisa bertahan. Dan usahakan semua stok produk yang ada itu ya, kalau bisa didiskon aja semua. Dan ada nih yang tren ya, kita juga harus ikut membantu dengan ikut bersedekah lah. Utamanya buat korban kasus-kasus yang ada di daerah, bisa membantu. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang mungkin berada di garis bawah menengah, jadi tidak ada yang miskin ya. Salah ini nih tim tidak ada yang kaya membantu yang miskin, ataupun sebaliknya yang miskin membebankan terhadap yang kaya gitu. Iya, jadi kita sama-sama berjuang saja gitu. Terus mungkin itu yang pertama, bisa tetap menjaga neracanya, bisa memperhatikan dengan bersama posisi cash flow, kemudian di atas semua stok yang ada kalau bisa dijual dengan harga inilah, harga yang bukan juga murah tapi tidak untung dan tidak rugi. Nah, ini ada cara lain nih supaya teman-teman bisa bertahan dengan posisi industri yang ada, usaha yang ada, harus dengan cara itu. Kemudian kalau bagi orang kreatif ini pasti selalu berpikir, selalu beride bagaimana bisa
bisa menangani kondisi yang ada sekarang ini. Bagusnya yang bertahan pastinya ya dari si sektor kuliner pasti kan. Kuliner ya. Kuliner bisa mengalahkan dari 16 sektor yang lain itu. Sama ini juga sama IT pastinya. Jadi bagusnya itu lagi solusinya, kita harus tetap kolaborasi walaupun mungkin kita jaga jarak, tapi kolaborasi dan sinergi harus tetap terjalin. Jadi teman-teman bisa saling mensupport, saling membantu usaha yang ada kan. Jadi sama-sama kita memasarkan dan membantu mempromosikan usaha dari teman-teman. Mungkin kita bisa kolaborasi tadi, bisa kolaborasi, bisa sinergi, dan baiknya kita harus kembali cinta produk lokal, pastinya cinta produk Indonesia. Jadi kalau beli produk teman-teman saja, jangan kita beli produk luar dan membanggakan produk luar. Sekarang produk lokal, produk nasional itu sekarang sudah keren. Utamanya ini kuliner ya, makanan ya. Pesan aja buat pesan online. Pesan online kan bisa memesan produksi dari teman-teman yang ada di sekitar. Iya. Kita juga kan sebenarnya ada event terbesar yang harus diselenggarakan dari komunitas kreatif ya, yang informasinya itu yang kegiatan di Banyuwangi ya, yang harusnya bulan 5 ini diselenggarakan, tapi dengan adanya COVID-19 maka kegiatan di Banyuwangi itu mungkin untuk sementara ditunda dulu. Mungkin ya kegiatan event terbesarnya itu di Bali kalau tidak salah ya. Jadi tantangan kita ke depannya bagaimana kita membuat satu konsep besar dalam membuat satu event yang benar-benar dihadiri oleh pegiat komunitas kreatif. Itu yang menjadi harapan kita, dan mudah-mudahan konsep yang telah kita siapkan ini akan kita lanjutkan, jangan kita menyusun konsep yang baru gitu. Kira itu yang menjadi harapan kita dari teman-teman komunitas kreatif, dan mudah-mudahan problem COVID-19 ini cepat berlalu di negeri kita, bahkan seluruh dunia. Itu yang kita harapkan semua ya. Oke, close statement dari Karendra selaku founder komunitas kreatif. Ya, jadi buat pelaku industri pariwisata, industri kreatif, tetap semangat, dan kita tetap harus ikuti anjuran dari pemerintah. Kemudian selalu mawas diri ya, tapi harus rasional, tetap rasional juga. Kalau kita melihat sudah banyak regulasi dari pemerintah yang memang sangat memperhatikan buat kita yang pegiat dan pelaku dari industri pariwisata dan industri kreatif. Banyak ada keputusan dari pemerintah bahwa untuk kebijakan fiskal, kebijakan keuangan itu pihak perbankan sudah membuat keringanan untuk restruktur dan keringanan untuk bisa menunda pembayaran kredit kan. Itu bisa dijadikan sebagai refresh, bisa melihat kembali posisi keuangan atau pendapatan cash flow dari teman-teman. Tapi harus terus berkarya, dan banyak sisi yang mungkin kita bisa berinovasi. Kita bisa membuat atau bikin karya untuk pengadaan dari alat-alat medis ya, alat-alat kesehatan, utamanya APD, alat pelindung diri. Terus kita produksi masker yang keren kan. Itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang kreatif pastinya kan ya. Buat pelaku industri kreatif, intinya terus berkarya karena kreativitas adalah solusi. Oke, itulah hasil bincang-bincang saya sama Karendra. Mudah-mudahan menjadi manfaat terhadap teman-teman yang menonton bincang-bincang kami. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetap jaga jaga diri dimanapun berada. Social distancing tetap diberlakukan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.